Seiring waktu, denyut di lembah darah berangsur-angsur kembali tenang. Tetapi keadaan ini hanya longgar dan kencang. Banyak pembangkit tenaga listrik lembah darah tahu bahwa mereka dapat membuat kolam darah pemilik lembah mereka dengan sangat hati-hati. Pasti ada bahaya besar datang. Dalam suasana tegang ini, pembangkit tenaga listrik di luar Huasegu juga menemukan bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Dan mereka selalu muncul di situs mereka karena mereka telah dikomandoi oleh lembah. Dan pembangkit tenaga listrik lembah Huaxu telah tidak bertanya sebelumnya. Tetapi mereka juga samar-samar merasakan keseriusan masalah ini. Seiring waktu, tetapi hanya dalam beberapa hari, telah ada 6 atau 7 kelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan besar, dan mereka telah berpindah secara berurutan di sekitar lokasi lembah darah mereka. Beberapa dari kekuatan ini bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Dan perilaku abnormal mereka tidak diragukan lagi membuat pembangkit tenaga listrik Dehua Blood Valley semakin khawatir. Dengan berita tentang jalan untuk kembali ke lembah, dalam kewaspadaan seperti itu, pembangkit tenaga listrik di lembah darah juga diam-diam menebak apa yang terjadi, sehingga pasukan yang hanya memiliki pembangkit tenaga listrik puncak Realm Peak akan berani datang. Berkeliaran di lembah darah mereka, kami sepertinya tidak melakukan tindakan apapun baru-baru ini. Apakah orang-orang di sekitarku gila? Mengapa berani datang kepada kami untuk mencari masalah? Entahlah, tapi aku selalu merasa sedikit salah. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak kekuatan muncul bersamaan, hanya Kapten Hanyan yang keluar baru-baru ini. Apakah itu masalah yang dia sebabkan di luar? Ngomong-ngomong, Kapten Hanyan sepertinya membawa orang luar kembali. Apakah masalah itu dibawa oleh orang itu? Meskipun Powerhouse sebagai Cloud of Huasue Valley, mereka sangat akrab satu sama lain. Setelah sedikit berspekulasi, mereka dengan samar menebak alasan mengapa pasukan itu berkeliaran di sekitar lembah Huasue. Apa yang dilakukan orang itu? Mengapa Anda membiarkan kekuatan itu kehilangan akal dan berani datang ke lembah darah kami? Nah, ada apa dengan pemiliknya? Mengapa berlindung dari momok seperti itu? Pemilik lembah bukanlah orang yang sembrono. Secara alami, keputusannya memiliki makna yang mendalam. Kami masih tidak perlu berspekulasi dengan gegabah. Di antara bisikan, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menyalahkan Qin Yichen. Namun, lebih banyak pembangkit tenaga listrik masih memilih untuk percaya pada Bloodpond. Mereka semua adalah orang-orang di lembah darah. Mereka secara alami percaya bahwa pemilik kolam darah, meskipun kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah darah masih berpikir bahwa pemiliknya memiliki rencananya sendiri. Dan di sekitar lembah Huaxu, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa, tetapi di antara mereka, tampaknya tidak sama sekali Zhou Cheng, sedikit kalah dengan siluet lembah Huaxu. Tentu saja, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah Huaxu belum mengendurkan kewaspadaan mereka karena ini. Zhou Cheng dan pasukan lainnya semuanya memiliki pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Kekuatan mereka hanya kalah dengan lembah Huaxu. Selain itu, telah terjadi konflik antara mereka dan lembah darah Hua dalam beberapa tahun terakhir, dan kedua belah pihak telah lama membenci. Menurut karakter orang-orang itu, bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan seperti itu dengan Hua Blood Valley. Peluang besar. Benar saja, pada hari ketiga, mutasi tiba-tiba terjadi, dan pembangkit tenaga listrik yang awalnya berkeliaran di sekitar lembah darah telah secara bertahap menembus situs lembah darah. Dan bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi yang berani telah berada di dalam darah. Terbang melewati lembah. Namun, di hadapan provokasi ini, Sui Chitian tampaknya masih tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengambil pelajaran. Dia duduk diam di aula batu, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Di hadapan ketenangan yang aneh ini, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah darah sedikit terpana, tetapi mereka hanya bisa menanggung ketidakadilan di hati mereka dan tidak mengambil inisiatif. Dalam situasi seperti itu, kekuatan besar dari banyak kekuatan tampaknya telah menentukan bahwa lembah Huaxu tidak akan mengambil kebebasan untuk bergerak. Mereka bahkan mulai berkumpul di depan pegunungan di sekitar lembah Huaxu. Dalam menghadapi situasi ini, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah Huasue penuh amarah. Sejak mereka beralih ke Sui Chitian, apakah mereka begitu provokatif? Dan ketika suasana aneh itu semakin mencekam, di atas lembah darah, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Bajingan ini, berani melewati lembah darah kita? Itu hanya pengganggu yang tak tertahankan. Mengapa pemilik lembah tidak memesannya? Kita bisa tinggal di sini untuk anak-anak kecil. Saat merasakan gerakan di langit, hati banyak pembangkit tenaga listrik Huasegu bergetar. Di bawah amarah ini, garis pandang juga terus menatap aula batu di tengah Huasegu. Betapa mereka berharap untuk melihat siluet yang sudah dikenal itu muncul, dan kemudian memimpin mereka untuk membunuh para badut yang gila di luar. Hehe, kolam darah menengah alam surga yang bermartabat, apakah sekarang kura-kura? Dan sama seperti banyak pembangkit tenaga listrik Huasegu ingin tahu di sisi mana malam itu sudah begitu gila sehingga mereka berani terbang di atas lembah Huasue. Suara penuh ejekan, seperti guntur, bergema di pegunungan.
Teriakan ini, di bawah paket True Origin yang agung, seperti guntur yang mengamuk, bertahan lama. Lembah darah penuh dengan keanehan dan ketenangan, dan juga terguncang. Jalur suara angin yang pecah terdengar, dan banyak siluet muncul di lembah darah. Garis pandang dipenuhi dengan pandangan marah ke udara. 2 angka. Detik berikutnya, saat suara itu menyebar, kedua sosok itu jatuh di lembah darah secepat kilat. Ketika kedua sosok itu terlihat jelas, wajah banyak pembangkit tenaga lembah darah tiba-tiba berubah. Dari fluktuasi nafas kedua sosok itu, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, dan nafas mereka menyatu satu sama lain. Jelas, keduanya telah berada dalam kultivasi ganda untuk waktu yang lama, dan mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam yang hampir mengerikan. Itu, saudara laki-laki Zhou dari Zhou Cheng. Tanda seru. Melihat kedua sosok itu, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah darah tidak bisa tidak berseru, dan wajah banyak pembangkit tenaga listrik ditutupi dengan ketakutan yang dalam. Kedua sosok itu adalah Zhou bersaudara dari Zhou Cheng, Zhou Weiyang, Zhou Shaoyang. Meskipun ranah saudara laki-laki Zhou sama sekali bukan blood pool yang setinggi langit, dikabarkan bahwa mereka bergabung dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas dari Heaven Realm Middle Stage harus menghindari 30%. Awalnya, Zhou Cheng tidak bergerak, tapi sekarang, dua raksasa Zhou Cheng, Zhou Brother, tiba-tiba muncul di atas lembah darah. Dengan penampilan mereka, jalur angin kencang terdengar di kejauhan. Jelas sekali, setelah melihat kemunculan saudara laki-laki Zhou, pembangkit tenaga listrik dari pasukan lain diam-diam bersandar di lembah darah. Melihat pemandangan ini, corak banyak pembangkit tenaga lembah darah juga menjadi suram seketika,